Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 6 akan mencoba menjelaskan mengenai senyawa kalkon yang merupakan salah satu senyawa golongan flavonoid yang banyak di alam dan memiliki aktivitas yang baik. Kerangka kalkon pada dasarnya berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah kerangka utama dari senyawa kalkon. Nah, di alam itu banyak sekali turunannya. Substituennya banyak, misalnya metil, metoksi, dan banyak lagi yang lainnya. Yang dibahas pertama di sini adalah bagaimana cara mensintesis senyawa ini, karena di alam jumlahnya sangat sedikit dan untuk mendapatkannya daripada mengisolasi, kalau disintesis kita dapat mendapatkannya dengan jumlah yang sangat banyak. Seperti pada umumnya, yang perlu dilakukan adalah harus melakukan reprosintesis. Di sisi bagian mana yang bisa kita potong sehingga bisa kita sintesis. Nah, biasanya yang dipotong atau dibelah itu adalah bagian yang terdapat ikatan yang lemah dan bisa kita buat. Sehingga kita akan mendapatkan dua senyawa. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, senyawa seperti ini pada umumnya ketika ini memotong dari ikatan rangkap, biasanya yang bisa membentuk ikatan rangkap tentu saja adalah senyawa-senyawa yang tadinya juga memiliki ikatan rangkap, atau senyawa-senyawa yang biasanya mengalami reaksi dehidrasi. Nah, karena ini tidak akan bisa langsung bereaksi dengan CH3 di sini, maka yang memungkinkan adalah kita harus membuat sebuah elektrofil. Elektrofil yang mudah bereaksi tentu saja elektrofil dari aldehid. Maka, untuk membuat sebuah kalkon, pada dasarnya kita memerlukan dua buah senyawa. Senyawa pertama adalah asetofenon atau fenilmetilketon, dan turunannya tentu saja tergantung substituen apa yang mau direaksikan. Nah, ini adalah benzaldehida, dan turunannya tergantung kita mau apa. Ini adalah proses reprosintesisnya. Jadi, saya simpulkan lagi, senyawa kalkon dapat dibuat dari pemotongan ikatan rangkap sehingga kita bisa mereaksikan asetofenon atau turunannya dengan benzaldehid dan turunannya. Nah, reaksi apa sih yang ada di dalam senyawa karbonil ini? Tentu saja reaksi yang sangat familiar, yaitu reaksi kondensasi. Nah, di sini hanya ada satu jenis hidrogen alfa, maka produk hasil reaksinya, kondensasi reaksinya hanya akan terjadi satu jenis produk, tidak ada yang lainnya. Kemudian, reaksi kondensasi ini bisa dilakukan dalam dua katalis, yaitu bisa dilakukan dalam kondisi asam kuat atau basa kuat, salah satunya. Medianya bisa dalam media pelarut alkohol, itu yang paling umum dilakukan. Nah, sekarang masuk pada mekanisme reaksinya. Nah, bagaimana sih mekanisme reaksinya itu? Ini gambar pertama, yaitu di gambar asetofenon. Lalu kita reaksikan dengan basa, misalnya NaOH. NaOH ini akan menjadi Na+ dan OH-. Nah, OH- ini bersifat basa, akan bereaksi dengan sesuatu yang bersifat asam, yaitu hidrogen alfa. Sehingga terbentuk H2O. Kemudian ikatan sepasang elektron dari C dan H akan pergi ke arah atom C, sehingga terbentuk sebuah mikrofin.
CO CH2-. CH2- ini bersifat sebagai nukleofil. Setelah terbentuk sebuah nukleofil, maka nukleofilnya ini hanya akan bereaksi dengan pasangannya, yaitu sebuah elektrofil. Elektrofilnya apa? Tentu saja benzaldehid. HCO. Nah, yang mana nih yang bersifat elektrofil? Atom di sini yang bersifat elektrofil tentu saja atom C karbonil. Yang ini. Kenapa? Karena atom O di sini parsial negatif. Karena dia memiliki keelektronegatifan yang tinggi, maka atom C elektronnya banyak tertarik ke arah atom O secara induksi. Sehingga C di sini adalah parsial positif, maka bisa digunakan sebagai sebuah elektrofil. Kemudian ini bereaksi membentuk sebuah ikatan. Perlu diingat, atom C maksimal ikatan hanya boleh ada 4. Maka apabila CH2 membuat ikatan dengan C, maka di sini ikatannya menjadi 5 dan itu tidak mungkin. Jadi dia harus melepas satu ikatan yang paling lemah. C di sini ikatannya ada 4. Dari 4 ini yang paling lemah adalah ikatan Pi. Ikatan Pi-nya putus, sepasang elektron dia pergi ke arah atom yang elektronegatif. Maka dia akan pergi ke arah atom O, sehingga CO CH2 kemudian berikatan dengan C karbonil yang sudah putus ikatan Pi-nya, sehingga O-nya menjadi O negatif, mengikat benzen dan mengikat hidrogen. Nah, kemudian yang terjadi di sini, basa dan asam membentuk H2O. Kemudian H2O berinteraksi lagi dengan O-. Akan diambil hidrogennya oleh O-, membentuk CH2 seperti di atas, CHOH. Kemudian, disinilah terbentuknya ikatan rangkap akibat adanya reaksi dehidrasi dari alkohol dan hidrogen alfa yang bersifat asam. Min H2O, dehidrasi, pengurangan molekul air, membentuk senyawa CO CH rangkap CH. Seperti ini. Maka terbentuklah senyawa kalkon. Ini adalah kalkon, salah satu senyawa golongan flavonoid. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sintesis kalkon. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.